Ya, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit kendala. Untuk mencari beban maksimum yang dapat dibawa plat, ya, bukan sambungan tapi untuk plat, sehingga luasnya luas plat, kemudian tebal plat, tegangan tarik plat, ya. Hasilnya 65,625 Newton. Kemudian kita menghitung beban yang dibawa oleh single weld pada persamaan 52 adalah P1 0,707 S kali L kali tegangan tarik, sehingga hasilnya 38,664 ya Newton. Ini nanti kalau misalkan coba dicek, kalau misalkan ada kesalahan ketik atau kesalahan perhitungan, jadi kita patokannya pada persamaannya bukan pada hasil perhitungannya ya. Nanti takutnya ada kalau ada kesalahan hitung atau kesalahan ketik. Ini untuk menghitung yang single. Kemudian selanjutnya untuk menghitung yang double, maka di sini kalikan 2 tadi, 0,707 sehingga 1414 S kali L. Ini untuk yang double paralel. Nah, ini yang perlu diingat, double paralel tadi dia mengalami tegangan geser. Kalau yang single dia mengalami tegangan tarik, maka di sini tegangannya tarik. Kalau yang double paralel dia mengalami tegangan geser, sehingga di sini kekuatan geser izin atau tegangan geser izin. Jadi 1414 kali S kali L2. Kemudian hasilnya 990 L2. Karena yang akan kita cari adalah L2, maka di sini ketemu jawabannya adalah L2. Belum ketemu hasilnya tetapi masih menggunakan L2. Beban yang dibawa oleh sambungan las yang mampu dibawa, jadi karena dia sambungannya adalah kombinasi, maka P1 tambah P2, atau di sini ya P1 untuk yang mengalami tarik, P2 untuk yang mengalami tegangan geser. Sehingga hasilnya ini yang beban yang mampu dibawa sambungan oleh plat, maka harus mampu dibawa oleh dua sambungan las. Jadi P sama dengan P1 tambah P2. P1-nya 38664 tambah 990 L2. Sehingga kalau kita pindah ruas, maka kita peroleh L2-nya sama dengan 27,2 mm ya. Pindah ruas 3864 pindah sebelah kiri, ini jadi pengurang. Hasilnya berapa? Nanti dibagi 990. Nah, kemudian kalau tadi dikurangkan, maka ini adalah sambungan las yang efektif yang kita hitung. Berarti kalau ini yang efektif, berarti panjangnya harus kita tambah 12,5. Penambahan 12,5 untuk awalan dan akhiran las. Karena kalau tadi hasilnya sekian dikurang, maka kalau sudah kita ketemu hasilnya ini, maka harus ditambah untuk awalan dan akhiran. Ini hasil L2 ya, 40 mm untuk yang paralel. Tapi ini untuk pertimbangannya adalah hanya tegangan atau beban statis. Kalau dia beban fatigue, maka nanti ada perhitungannya sendiri. Dari tabel 5.2 kita dapat menentukan faktor koreksi tegangan untuk transverse weld adalah 1,5. Dan untuk yang paralel adalah 2,7 ya. Jadi kalau untuk beban fatigue itu ada tabelnya sendiri. Ya. Tipe sambungannya seperti apa, nanti angka koreksinya berapa gitu. Nah, di sini ada tabelnya. Ya. Ini tipe sambungan. Kemudian ini faktor koreksi untuk tegangannya. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ada yang T-butt joint misalkan 2,0, kemudian ada paralel fillet 2,7, misalkan untuk transverse 1,5. Nah, untuk sambungan ini adalah single transverse, maka 1,5 hasilnya ini. Untuk yang paralel 2,7. Nah, ini dapatnya dari situ angka ini. Ya, 1,5 dan paralel 2,7. Ini faktor koreksi tegangan dari tabel tadi.
untuk beban fatigue. Sehingga kita hanya membagi tegangan geser izin dan tegangan tarik izin untuk material. Kalau yang transverse tadi adalah dia mengalami tegangan tarik, sehingga tegangan tariknya kita bagi dengan 1,5 ini. Yang awalnya dia diperhitungkan mampu mengangkat sekitar 70 Newton per mm pangkat 2. Karena ada pertimbangan beban fatigue, maka kita bagi dengan 1,5. Selanjutnya sama untuk yang tegangan geser. Tegangan geser diperoleh dari yang tegangan geser izin dibagi dengan 2,7. Karena tipe sambungannya adalah paralel fillet. Sehingga dibagi 2,7, maka hasilnya 20,74 Newton per mm pangkat 2. Selanjutnya, pola perhitungannya masih sama dengan yang awal tadi, hanya letaknya perbedaan di sini. Dia dibagi dulu tegangan geser izinnya, atau tegangan tarik izinnya juga dibagi. Sehingga diperoleh hasilnya itu 122 mm ya. Kalau tadi awalnya hanya 40, tapi ketika ada beban fatigue maka panjangnya jadi 122 mm. Jadi untuk pola perhitungannya ini masih sama ya, masih sama seperti yang tadi. Kalau untuk single 0,707 S kali L kali tegangan tarik, tinggal kita masukkan tegangan tariknya, kita ganti menjadi 46,7. Kalau yang double, karena dia double paralel sehingga mengalami tegangan geser, di sini dia menggunakan tegangan geser. Kemudian menghitung beban dan P1 P2, dan ini untuk penambahannya. Demikian tadi cara untuk menghitung atau merencanakan sambungan las untuk yang kombinasi. Jika belum jelas nanti bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.